sebenarnya apa sih isi dialog pertemuan tersebut secara khusus gitu, bukan secara umum. Dan kemudian apakah dari pertemuan tersebut menghasilkan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh keduanya antara presiden dengan pihak NU atau seperti apa gitu, Gus? Terima kasih. Ya, secara substansial tidak ada yang strategis. Itu sebabnya saya bilang bahwa ini adalah inisiatif yang saya katakan gagal karena nggak ada hasilnya apa-apa, apalagi perjanjian ini itu gitu. Dialog yang dilakukan juga tidak ada yang substansial untuk membantu rakyat Palestina, itu tidak ada gitu. Itu masalahnya. Nah, sehingga ya karena apa, yang di-engage juga mereka tidak tahu ini mana yang bisa produktif untuk membantu rakyat Palestina, yang mana yang mana nggak tahu gitu ya. Nah, sementara kalau kita punya pengetahuan yang cukup, punya pertimbangan yang cukup, punya kalkulasi strategis yang cukup, kita bisa melakukan engagement yang sungguh-sungguh membuat real achievement, membuat kemajuan yang nyata. Misalnya kemarin waktu kita bikin forum R20 di Bali bersamaan dengan G20 ya, ini PBNU mengundang tokoh-tokoh Yahudi juga, rabi-rabi Yahudi. Itu ada 3 orang yang kita minta untuk menjadi pembicara. Ada Rabbi Alan Brill dan Rabbi Art Green dari Amerika Serikat, dan juga Rabbi Silvina Shimeng dari Argentina. Kenapa mereka kita undang? Mereka ini adalah tokoh-tokoh dari gerakan yang menyebut dirinya sebagai gerakan Masorti di lingkungan Yahudi, yang menyerukan rekontekstualisasi ajaran-ajaran Yahudi yang selama ini menghalangi perdamaian. Seperti misalnya ajaran yang menyatakan bahwa martabat non-Yahudi tidak setara dengan Yahudi. Misalnya itu kan ada ajaran seperti itu dalam agama Yahudi. Dan gerakan Masorti yang aktivisnya adalah 3 orang rabai itu menyerukan untuk merekontekstualisasi, bahkan merelinquish ya. Merelinquish, mencabut norma-norma itu, digantikan dengan norma yang lebih mendorong perdamaian. Dan mereka bicara tentang itu di dalam forum R20 dan memberikan dokumen lengkap tentang elaborasi mereka tentang masalah-masalah itu. Ini strategi sekali ya, karena kenapa? Bahkan di masyarakat barat pada umumnya ini adalah hal yang sama sekali tidak diketahui gitu. Jadi orang-orang Kristen misalnya ya di Amerika tidak tahu bahwa mereka itu martabatnya lebih rendah dari Yahudi, itu tidak tahu mereka itu. Nah, ini justru ada gerakan di dalam agamawan Yahudi sendiri yang menyerukan perubahan norma ini supaya orang Yahudi bisa hidup setara, lebih harmonis dengan mereka yang non Yahudi. Ini namanya strategic engagement, dan hasilnya jelas. Buku ini kemudian kita kompilasi menjadi buku, kita terbitkan dan mendapatkan sambutan yang luas, yang luar biasa. Kita terbitkan bersama UGM Press ya, mendapatkan sambutan. Namanya strategic engagement, yang memang kita rencanakan ya, dengan kalkulasi yang matang gitu. Kita engage dengan siapa, soal apa, hasilnya apa, itu semuanya jelas. Nah, ini yang kita minta diperhatikan oleh khususnya para kader dan warga NU dalam soal ini ya. Dan oleh karena itu juga PBNU ya, Nahdlatul Ulama secara organisatoris juga telah menerapkan aturan bahwa semuanya harus melalui PBNU. Semua international engagement harus melalui PBNU.